Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, Allah berikan kesehatan, dan Allah berikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati selalu untuk berada di jalannya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, karena untuk menuju sesuatu yang baik, menuju surganya Allah memang banyak rintangan, banyak onak dan duri, jalannya berliku, ada tanjakan bermacam-macam. Itulah dunia ini. Namun semua itu kita lalui dan kita jalani, tentu satu-satunya adalah mengharap dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena kita hidup di dunia. Allah menyatakan wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa-apa anugerah yang telah disiapkan, disediakan oleh Allah tentang akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan melupakan bahagian hidup kita di dunia. Kalau merujuk kepada ayat itu, firman Allah itu sebenarnya kita diutamakan adalah mengejar kehidupan dunia, bukan dunia tetapi akhirat. Karena dunia itu, hidup kita adalah tempat sementara. Innama hadhil hayatad dunya mata'un, mata'un ghurur, dan juga ayatnya mata'un. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan sementara, senang iya tapi sebentar. Pada hakikatnya walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairu laka minal ula. Banyak ayat Allah menjelaskan akhirat itu pada hakikatnya adalah yang kekal abadi. Akhirat itu pada hakikatnya adalah yang sebenarnya lebih utama. Maka oleh sebab itu, karena mencari akhirat jangan sampai lupa dunia. Nah, itu sebenar konsepnya. Bukan karena mengejar dan mencari dunia lupa akhirat. Itu sangat disayangkan. Kalau seandainya kita hidup di dunia ini, ada yang 90 tahun, paling lama 100 tahun. Umat dulu ada yang sampai ratusan tahun. Umat akhir zaman ini hanya 63, 61 tahun. Padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih lama dan lebih abadi. Buktinya sampai sekarang hari belum kiamat. Berarti manusia yang sudah meninggal itu masih berada di alam barzah. Alam barzah itu artinya dalam surah Ar-Rahman itu adalah barzakhul, artinya dinding yang menghalangi, yang membatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berarti orang-orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, nenek kita, orang tua kita, ayah ibu, sanak-sanak kita, semuanya itu berada di alam barzah. Nah, karena perjalanan manusia itu sangat panjang, ada 13 episode yang harus kita lalui. Kita baru sampai pada alam yang keempat, alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam atau alam kandungan, dan alam dunia itu sekarang. Jadi awak sampai alam nakampe bro. Mau ndak mau, siap ndak siap,
kita harus berangkat. Ada alam sakarat, ada alam maut, ada alam barzah. Sekarang orang-orang yang dulu itu masih berada di alam barzah. Jadi oleh sebab itu, mari kita diajarkan, dibimbing dan dituntun, jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia yang sesaat ini. Jadi makanya saat kita sholat, ya sholat. Saat kita dengar kajian, saat kita usaha pula, gitu kan. Jadi dalam kajian ilmu tauhid, mencari akhirat itu di dunia. Jangan lupa dunia, tapi bukan mencari dunia semata-matanya lupa akhirat. Makanya konsep Allah menyatakan dalam Al-Quran itu, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, liya'budun. Ibadah di sana ada dua maknanya. Itu umum, ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Kalau ibadah yang khusus itu ya salat, zikir, baca Al-Quran, puasa kemarin kita lakukan, haji dan umroh. Ibadah umum tuh banyak sekali. Berjalan bisa ibadah, duduk bisa ibadah, melihat pun ibadah, membaca pun ibadah. Apa saja bisa kita lakukan. Dalam konteks itu adalah ibadah. Kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan juga dalam disahihkan oleh Al-Albani, itu dijelaskan bahwa iza tawadda'a ahadukum ilal fil baiti thumma atal masjid, sia yang datang ke masjid atau ke musola, ke rumah ibadah, menuju ibadah dari rumahnya, dia beruduk dulu. Ini hadis ini sudah kita sampaikan dulu dalam pembahasan uduk kemarin. Maka kata Rasul, kana fi sholati, adalah dia bagaikan mendapat pahala orang yang sholat, hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Jadi ternyata berbuat amal dan berbuat kebaikan itu sangat mudah sekali. Baudua saja awak datang dari rumah menuju rumah ibadah, itu kita sudah tercatat pahala ibadah solat. Jadi sangat luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kata Rasul, siapa yang menuju suatu jalan, menuju majlisnya ilmu, masjid dan musola dan tempat kajian lainnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah telah membentangkan jalan menuju surga baginya. Andaikan dia wafat dan meninggal dalam perjalanan itu, maka dia mendapat pahala fi sabilillah. Sangat luar biasa. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu pengantar saja. Puji syukur selalu kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain ila yaumil. Bapak pengurus yang sama kita hormati, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Habis Ramadan kita kembali seperti biasa. Makanya ada beberapa ulama menyatakan sedih melihat-lihat rumah ibadah itu karena sudah banyak ditinggalkan oleh jamaahnya, mungkin sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun kita tentu selalu berharap kepada Allah diberikan keistiqomahan hati, dan istiqomah ini berat, sangat luar biasa. Mungkin ada yang masih puasa 6, karena tidak berapa hari lagi sampai hari Selasa besok udah habis. Dan ya kadang-kadang sesuai dengan kesiapan kita dan kesiagaan waktu kita.
Kayak awak kini kok 2.000 Pak. 2.000 gitu kan. Ya memang kondisi-kondisi seperti itulah. Tapi yang penting kita tidak meninggalkan puasa 6 itu. Langsung jadi juo, berselang-seling silakan, ataupun di ujung-ujungnya juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting dirasa lagi dalam bulan Syawal. Dalam bulan Syawal, karena dia bahasanya adalah sita min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Karena kadang-kadang ada orang beralek, kadang-kadang awak paika kanin, paika macam-macam lah gitu kan. Siap-siap raya kau saya tanggung banyak orang lain dah. Ndak kepai awak entah lo lah gitu kan. Tapi begitulah. Ya, jadi yang jelas ibadah tetap kita istiqomah kawan. Nak kau cerita ni kau Pak. Sebentar lain insyaallah kita kalau hadir sadonya kepada Pak guru-guru Pak. Alhamdulillah. Ada yang enggak? Kalau ada yang enggak kita tahu Ustaz. Nanti kita kondisi. Ada pengganti, anda ada. Yang penting ada. Nyo yang tidak ada sama sekali. Awak nanti itu tujuan awak nanti kan. Kalau ada yang tidak datang sama sekali, baik beliau ataupun penggantinya, kita beranggapan beliau tidak amanah. Itu saja itu. Tentu nanti awak tentu kedepannya tentu kita pertanyakan pula. Ya kita evaluasi kembali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin ya Pak. Kini Syawal sekitar 6 7 8 balik berapa kini Pak. Kini Syawal kini 29 masalahnya. Berarti hari Selasa habisnya besok. Siap Syawal, Zulqaidah, siap tu Zulhijjah. Berarti lebih kurang sebulan lagi yang penuh. Ndak sebulan setengah lagi lah. Awak kan 10 Zulhijjah. Berarti sekitar sebulan setengah lah. Kalau kini enggak lebih seketik lah gitu kan. Tentu kita persiapkan masalah ibadah kurban yang akan datang lagi gitu kan. Itu. Jadi kalau seandainya dibuat Pak tu lebih rancak Pak, tabungan kurban Pak. Nah, kalau seandainya ada jemaah yang kan. Jadi ndak paling kan setiap wirid itu mungkin ada 50.000 tabungan kurban bahasanya, ada 100.000. Nanti kan pas di hari H-nya nanti kan ndak barang nambah lah tu. Insyaallah tu bisa tu. Ya memang tentu memang di nge-ngean, di garian, artinya di harian tari di soraan taruh gitu kan. Tabungan korban. Itu tujuannya awak supaya nanti itu lebih memudahkan awak untuk di hari H. Kadang-kadang kalau piti belunggu itu kan memang enggak noyo gitu kan. Enggak bare atau ndak ada pas di hari H itu kan. Awak ingin korban tetapi awak ndak ada piti di saat itu kan bisa saja itu. Tapi kalau awak buat tabungan korban itu lebih di tempat-tempat lain yang awak sarankan kayak gitu, itu lebih bisa 2 sampai 3 sampai musola masjid itu kadang-kadang sampai 20 gitu kan. Lebih bagus. Ringan. Jadi kurang mana nanti di hari H-nya paling-paling enggak menambah, enggak barah lah gitu kan. Enggak barah nambah lah tu. Gitu. Itu lebih rancak. Karena ibadah korban itu kan ibadah yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah. Bapak Ibu hadirin, ibu-ibu ada. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita tetap motivasi semangat kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita agar kita selalu berada dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini memang kalaulah kembali kepada hari-hari yang lain kesibukan nyok ado saja tu. Ado saya. Jadi ada orang menyatakan ndak ada kata luang tu doh. Ya memang kalau kata luang dicari memang ndak ada dah. Tapi bagaimana kita meluangkan waktu? Meluangkan waktu, hadir ke musola, hadir ke masjid, ke rumah ibadah untuk selalu beribadah bersama-sama. Kan gitu.
Kena apalagi awak musolah lado dakik jawa, ibadah yang terhebat itu adalah ibadah jamaah. Karena salatul jamaah afdalu min salatil fazi. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian. Dan itu hadisnya sahih. Itu udah populer, itu kita udah sama tahu maknanya. Min sab'ina wa isyrina darajat, 27, yang terkenal kan 27 nilai kelipatannya. Jadi sebab itu tentu kita bagaimana tetap menjaga hal-hal yang sangat perlu sekali dalam prinsip beribadah itu. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat pembahasan kita. Nanti kalau ada yang akan kita dialogkan dan tanya jawab boleh, tidak dimasalah. Itu bicara masalah kitabut thaharah. Sebelum kita beribadah itu disyariatkan kita untuk bersuci. Thaharah bahasa fikihnya, atau bahasa kitanya bersuci. Karena Allah sangat mencintai hambanya yang taharah, yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu malah nafal bagi kita. Itu kan ada kaitannya dengan doa sesudah wudu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Gitu. Ada mutatahhirin, taharah. Di taharah itu artinya bersuci atau suci. Allah mencintai, Allah sayang kepada hambanya yang mutatahhirin, yang taharah, yang menjaga kebersihan, kesucian. Bahkan al-islamu nazifun, Islam itu bersih, suci. Maka kata Rasul, fatanazzafu, maka jagalah kebersihan, kesucian itu. Fa innahu la yadkhulul jannah. Itu bahasa ancaman di situ tuh. Sesungguhnya tidak akan masuk surga orang-orang illa nazifun, kecuali orang yang suci. Jadi ternyata kalau ada memang dosa kita, ya memang tidak berhak masuk surga. Berarti harus disucikan di luar surga dulu, dibersihkan dulu, besok kitanya dibersihkan. Makanya konsep tohara itu di dalam ibadah sangat luar biasa. Pada dasarnya toharah itu adalah hukumnya sunnah, sunnah muakkad, sunnah. Dan status hukumnya akan berubah kepada wajib kalau dibawa untuk ibadah mahdhah. Contoh, salat. Jadi sebelum sholat itu kan kita tahara dulu, bersih dulu, suci dulu. Tidak sah sholat seseorang itu kalau dia tidak tahara, tidak bersuci dia, tidak uduk bahasanya. Berarti uduk menjadi wajib karena dibawa untuk sholat. Sama saja kita minta tolong karena awak nak tolong nanya ke teloteng tu, ambil dia teh tu, apalah yang perlu kita ambil tu kan. Wajibnya dia naik ke atas loteng. Tentu dia mikir nanya juga tangga itu menjadi wajib karena wajib naik kepada loteng itu. Itu hukum pengantar ke sana kan. Jadi wudhu menjadi wajib kalau dibawa kepada ibadah mahdhah. Tawaf tidak akan sah kalau kita tidak suci. Bahkan membaca Al-Quran pun itu dituntut, disyariatkan sebelumnya berwudu dulu, suci dulu. Gitu. Biasanya dekat Al-Quran itu ditulis itu innallah la yamussuhu ilal mutahharun biasanya. Mungkin Al-Quran sekarang kan banyak modelnya. Ini ternyata tahar itu sangat menentukan. Maka konsep orang yang beriman, kama sajawa, manga sajawa, wudu' jangan sampai tinggal, itu bahasanya itu.
Biar pai sekolah, pai ke kampus, pai ke sawah, jo pai ke ladang, baudu awak dulu. Bahkan kalalok sekalipun, bahkan sampai ke mandi, sunah mandi itu termasuk taharah. Beruduk. Jadi sunah-sunah sebelum mandi, beruduk dulu. Uduknya uduk seperti uduk salat, uduk biasa. Begitu Rasul menuntun, siap mandi, beruduk balik. Gitu. Jadi ternyata taharah itu sangat penting sekali dalam rangka kita menjaga ibadah. Bahkan amalan wuduk itu sangat luar biasa membawa kepada kebaikan. Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu je, Ibu nak ada dana. Bapak. Jadi kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Ini Al-Quran Allah menjelaskan itu surat yang kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin itu. Kalau dalam pandangan orang tauhid, orang tasawuf, innallaha yuhibbut tawabin itu wa yuhibbul mutatahhirin itu, kalau beruduk bata, uduk beliau bata, beliau uduk lagi, bata uduk beliau, bata uduk. Nah, artinya selalu menjaga uduk. Maka ada konsep dalam ilmu tauhid tasawuf itu jadi dulu wudu atau dawa menuduk, memperbaharui wudu atau menjaga wudu, terus menerus berwudu. Karena apapun kejadian setelah saat kita berwudu itu sangat luar biasa. Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi itu dasarnya adalah Al-Quran. Allah menyatakan ternyata berwudu atau bersuci itu adalah sangat luar biasa. Malah ada ulama menyatakan jatuh kepada dalam konsep ilmu tasawuf atau tauhid itu dibawanya kepada wajib. Wajib itu nanti dalam rangka kita supaya menjaga kebersihan dengan wudu itu terus menerus. Jadi wajib itu bukan membawa kepada hukum-hukum yang qat'ih di dalam ilmu fikih. Contoh kan wajib salat kalau ditinggalkan berdosa, kan gitu. Bukan kan seperti itu. Tapi sudah menjadi kebiasaan di dalam kebaikan. Dan alat-alat bersuci yang biasa dipakai di dalam ilmu fikih itu sudah terbiasa itu. Ada air, bisa tanah, bisa debu, bisa batu. Itu melihat kondisi dan situasi yang ada. Kalau rata-rata kita kan air. Kalau tidak ada air, boleh dengan debu, bisa dengan tanah, bisa dengan batu, bisa. Itu nanti kondisi-kondisi tertentu. Tapi yang rata-rata itu biasanya memakai air. Bersuci itu ada setidaknya dua. Yang pertama bersuci dari hadas. Ini tujuan ada tertuju kepada badan, pakaian dan tempat. Hadas kok nanti ada macam-macam pembagiannya. Ada bersuci dari najis. Ini berlaku juga pada pakaian, badan dan tempat. Jadi sebelum kita melaksanakan suatu ibadah itu, tentu kalau dikaitkan dengan ibadah, tentu kita harus bersuci terlebih dahulu. Nah, kalau dibawa kepada ilmu tauhid, ilmu tasawuf, suci di sana bukan hanya secara syariat, zahir saja, tidak, tetapi dibawa kepada rohaniyah, pada batin, menjaga seluruhnya, termasuk pandangan, termasuk tangan kita, termasuk perut kita. Istilahnya kalau dalam ilmu tauhid, tulang salapan kari, anggota nan tujuh, ada yang anggota yang salapan atau anggota yang tujuh, itu dijaga supaya tidak terbawa kepada hal-hal sifatnya yang akan mengotori. Nah, gitu. Salat sini aja. Jadi itu tujuannya. Di samping kita menjaga wudu kita, bersuci secara syariat, ya, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh ini, tetapi secara hakikatnya adalah kita menjaga seluruh
organ tubuh kita ini, baik yang luar ataupun yang dalam, dari hal-hal sifatnya yang akan merusak atau termasuk hal-hal yang membuat dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ternyata sangat luar biasa faedah wudu itu. Awak membaca muka, dosa berguguran, berjatuhan bersama air wudu yang dilakukan oleh muka itu. Mata melihat, hidung mencium wangi, macam-macam lah. Tak kala kita membasuh tangan, dosa berguguran, berjatuhan bersama air dari tangan itu. Ulama tafsir menyatakan dosa di sini adalah dosa kecil. Kalau dosa besar tidak, tetap diiringi dengan taubat. Kalau dosa besar, ada dosa kecil, kan? Ada dosa kecil, hal-hal sifatnya yang sesuatu hal yang tidak disengaja, kealfan kita. Kalau dosa besar, ya kalau seandainya kita mengambil punya orang, kembali kan. Mungkin sandal orang bawa pulang, ya antan sandal tu balik. Kok sagan bagian ke orangnya letak saja di mari ambil gitu kan. Masjid ambil, tang masjid itu balik. Karena itu berkaitan dengan makanya Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah di mana saja berada. Wa atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Jadi ada tamhuha di situ. Lakukanlah kebaikan-kebaikan yang banyak, mudah-mudahan bisa menghapus kesalahan-kesalahan, kealfan yang kamu lakukan selama ini. Jadi kalau dalam Islam itu penghapus dosa itu adalah bagaimana kita banyak melakukan kebaikan. Nah, gitu. Jadi alat bersuci itu bermacam-macam. Ada air, ada tanah, dan ada debu. Itu nanti tergantung kondisi-kondisi tertentu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau air yang kita pergunakan dalam berwudu atau dalam bersuci tersebut, itu dalam ilmu fikih itu sudah dibagi-bagi oleh para ulama macam-macam. Ada 7, setidaknya ada 7 air-air yang boleh. Air hujan, air embun, termasuk air sumur, termasuk air es. Mungkin kalau ada apa kok pergi ke jalan-jalan ke daerah kutub anu itu. Oh, daerah kutub tu. Air biasa tak ada situ. Boleh kita berwudu dengan air es, boleh. Air termasuk air embun. Mungkin awak di tinggal lah gitu kan, tidak ada air itu, atau salat subuh dengan embun saja kita berwudu, boleh gitu. Tak ada masalah. Atau hari hujan gitu kan, tidak boleh. Air kelapa, air kepala tidak boleh. Air es tidak boleh. Itu nanti ada kajiannya. Oh, air yang sudah tercampur, air laut, mungkin awak pergi Malawi atau pergi mancing, tiba tengah lawi itu awak ke solat, air tak ada, air lawi ada, boleh berwudu dengan air laut, boleh. Air laut itu suci. Apa yang ada di dalamnya, itu hadisnya itu, apa muka itu di situ adalah ikan. Itu adalah suci dan boleh dimakan. Jadi itu macam-macam air yang boleh dipakai untuk termasuk air hujan itu boleh juga. Kalau di sini ada Al-Quran surah Al-Anfal, wa yunazzilu alaikum minas sama, dan Allah menurunkan dari langit itu adalah hujan. Tujuannya liyutahhirukum bih, untuk mensucikan. Jadi air hujan itu suci. Kalau awak mengambil air wudu dengan air hujan itu boleh. Tidak ada halangannya, karena air yang turun dari langit itu adalah suci. Itu yang berkenaan dengan pembagian-pembagian air. Hal-hal yang penting untuk kita perhatikan
Kalau air yang sudah bercampur tadi itu air kelapa, air sirup, air apa lagi itu memang tidak boleh, karena itu air sudah air niru, air lah berubah sifatnya dan zatnya. Dia ada air mutlak itu tadi itu air sumur, air sungai, air salju, air embun, air hujan, air sumur, itu air mutlak. Kalau air yang sudah bercampur itu tidak lagi. Dia zatnya suci tetapi tidak mensucikan, sifat gitu. Zatnya suci. Batu air kopi boleh diminum. Kan suci itu, air es boleh diminum, sirup boleh diminum, air kelapa, tapi tidak mensucikan. Itu sifatnya lagi itu. Artinya pengaruh yang dia tidak ada suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan. Ada nanti air mustakmal, ada air mutanajis. Air mutanajis itu air yang bercampur dengan najis. Ada air musyammas, air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Contoh di rumah awak itu ada kolam di atas. Di rumah awak itu kan, awak rumah lantai 2 itu kan, dia ada kolam. Biasanya awak uduk situ, atau kolam untuk uduk awak buat bak mandi, bak untuk uduk itu kan. Awak bisa pakai gayung. Oh baik, pergi kamar gitu kan, enggak sehari 2 hari gitu kan. Pas awak pulang, awak cari hari sedang panelo mau salat zuhur, kira iya itu angin. Nah, itu air yang sudah dipanaskan oleh sinar matahari itu. Itu hukumnya jatuhnya nanti kepada makruh. Mukaruh kalau di kampung namanya makruh, dipakai untuk berdo. Makruh itu lebih baik tidak dipakai. Gitu. Lebih baik ditinggalkan. Itu nanti. Jadi ada ketentuan-ketentuan air itu. Kalau lah berubah warnanya, rasanya, kayak air sirup itu kalau berubah warna. Air putih diagi sirup kan berubah warna tuh. Rasa. Kalau berubah manis itu kan, atau asam gitu kan, itu tidak boleh dipakai lagi karena sudah bercampur. Kalau ada yang kita diskusikan boleh. Jadi itu yang berkenaan dengan macam-macam air tadi. Jadi air suci tapi bisa mensucikan. Itu yang tadi itu, yang tujuan tadi itu. Air sumur, air hujan, air laut, air embun, air apa lagi itu? Yang di kutub itu ya air es gitu kan, air. Ada 7 itu kalau dalam hadis itu. Ada juga air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu tadi lah kita bahas tadi itu, termasuk air-air yang sudah tercampur tadi itu. Dia suci tetapi dia tidak bisa mensucikan. Kalau dipakai untuk mandi boleh, tidak ada masalah. Kalau dipakai untuk mencuci boleh, tidak ada masalah. Dia zatnya suci tapi dia tidak mensucikan lagi. Kalau dalam ilmu fikih ada terbagi-bagi air yang suci yang tidak mensucikan itu. Yang pertama, airnya berubah salah satu sifat sebab bercampur dengan benda. Itu yang tadi itu, sirup, teh, kopi, tidak boleh. Ada yang kedua, airnya sedikit. Seperti ianya. Karena ulama fikih menjumlahkan air itu kalau diukur dengan kula. Kula itu lebih 2 kula. 2 kula itu ada yang menyatakan kalau dengan bak itu 60 kali 60 cm baknya, tingginya, panjangnya gitu kan. Kalau dengan itu, dengan liter, ada yang menyatakan 200 berapa tuh. Yang penting ukurannya itu di sana 2 kula. Nah, kalau kurang dari itu tidak boleh lagi dipakai. Nah, tentu kita yang tahu. Itu yang normal, yang normalnya seperti itu. Tapi kalau seandainya memang lebih dari itu boleh, ya? Menanya. Bagaimana caranya mencuci kain dengan benar? Terkadang Cuci kain dengan? Mencuci kain dengan benar. Terkadang kita kan tidak tahu. Oh iya. Kain itu ada najis atau tidak. Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana mencuci kain dengan
tidak ada mudarat-mudaratnya gitu kan. Agar tidak Agar kadang kan ada mudaratnya atau ada najis atau tidaknya gitu kan. ya. Bagaimana cara mencuci kain dengan benar gitu. Kalau kita tahu ada najis besar, contohnya kan ada tahi ayam tuh kan. Nah, itu yang kena itu dulu yang kita usahakan dulu. Konsepnya ada tiga bentuk. Nah, kalau di kampung dulu mengaji sama dulu baramulu rukun basuci itu tiga para karu. Baramulu dulu gitu. Yang pertama menghilangkan rupa najis, rupoe, calia. Nah, memang dibersihkan pakai gundar, pakai apa gitu kan. Lah ndak nampak lah doh, ndak hitam lah doh, lah bersih dia. Nan kedua menghilangkan rasa najis, diresek. Licin atau lah kasih. Ah, tu standarnya tu. Kalau masih licinnya baru masih ada. Tapi kalau mulai kasih tahu ya, kasih. Ustaz nama? Posisi ya, kasih tahu tu. Kalau lah kasih tu, itulah lah boleh tu. Yang ketiga menghilangkan bau. Bau itu memang dicium. Kalau masih ada pahit baunya baru cuci lagi. Lah mulai beko ndak ada lagi doh. Ndak ada bau itu lah mulai hilang. Itu berarti nanti goko lah memenuhi syarat dan kriteria. Ini nanti ada najis beko yang dimaafkan istilahnya itu kalau dia susah dibuangkan. Contoh najis dimaafkan. Apa dari rumah itu kan kemari itu kan. Itu awak kan pakai sarung tuh ke Sarawak. Kalau hari panen kan debu-debu banyak tuh. Itu lengketnya dan hawa tuh. Itu kalau dikira tuh banyak debu tuh. Abu tuh, banyak abu tuh. Nah, itu nanti cukup dikipaskan saja. Itu nanti ada najis yang namanya dimaafkan. Ini ada najis ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu memang nampak. Kalau nampak buang. Kalau hukmiyah itu secara hukum. Kalau lah berusaha membuangnya, kemudian dia masih ada di sana tanpa sepengetahuan kita, itu secara hukum itu dimaafkan namanya itu. Nah, kalau lah udah usaha kita yang semaksimal mungkin membarasihan yang kena kotoran itu, kalau memang nampak tahu kotorannya. Tapi kalau pakaian itu mungkin kayak kain sarung awak dibawa lalok saja gitu kan, ndak itu secara kotor secara biasa saja, itu cukup dibersihkan saja dengan deterjen biasa gitu kan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau memang tahu itu bahwa memang ada najis di sana, maka najis itu yang kejar dulu. Najis itu dibarasian dulu. Lah sudah dibarasian baru dicuci secara umum. Itu kan ada kena najis apa kita, itu yang bersihan dulu, yang sakit itu dulu, nanti baru disuci secara biasa, secara umum saja. Ini nanti teknis dalam apa. Kalau seandainya memang tidak tahu kita, tidak tahu bahwa memang ada najis, itu tidak dimasalah, tidak dihukum. Nanti jatuhnya kepada orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Kalau tahu bersihkan. Kalau tidak tahu tidak ada masalah. Karena ketidaktahuan kita. Sama jawab salat di tampe yang tidak tahu arah kiblat. Kalau tanya orang tidak ada, waktu lah masuk. Awak baik harakan indah salat dah. Tidak tahu awak ada. Tahu ada orang lewat, orang pribumi situ. Kiblat salah kecenya. Mau itu sih kecenya. Awak taruh salat ada ke situ. Makanya awak menunjukkan orang yang salah kiblat tu harus jale-jale lo. Putar kaki dasnya. Baru putar. Tapi kalau kiblat salah senya. Kan awak pikir kiblat salah kau kasuh tu kidah. Sana. Akan tak mungkin awak mengecek dalam salat. Nambah tua yang mana kan mungkin udah tu kan. Maka tidak dihukum. Maka malurian orang yang salah kiblat dalam salat tu, bagaimana caranya? Putar badannya. Tuh. Badannya saya putar. Kalau nampak dia, Pak. Iya, putar. Tuh. Boleh? Sama yang salat dalam itu, dalam kendaraan, dalam kapal kan. Kita salat dalam kapal. Pertama kiblat ke situ. Lepas tu kiblat awak tu. Tahu-tahu kapal kau buta. Ya buta lah awak. Biarkan saja, ikuti kiblat yang pertama.
Kalau buta aku paniang lah kok nyok, kapal buta lo celai. Itu buta lo, nah itu sekerajo itu. Nah, ini dalam ilmu fikih, hukum pertama itu menjadikan hukum selanjutnya kalau disebabkan oleh kondisi itu sendiri. Jadi oleh sebab itu tentu perlu banyak kita harus menganalisa dengan standar-standar keilmuan, baik ilmu fikih secara syariat ataupun ilmu-ilmu tauhid secara tasawuf, supaya kita tidak membawa kajian-kajian keagamaan kita itu hanya berdasarkan satu tahap saja. Iya, Pak. Saat sholat berjamaah, Ya. kita melakukan sholat sunat. Ya. Sementara Saat setelah selesai sholat berjamaah, ya. berdoa. Ya. Setelah itu kita melaksanakan sholat Sunnah. Terus datang seorang masuk untuk melaksanakan berjamaah. Ya. Kita sedang melaksanakan sholat. Ya. Ya, lalu kita untuk berdoa. Apa yang kita lakukan? Oh gitu. Awak salah sholat sunat gua? Sekarang Iya, iya. kita akan menjadi imam. Ya. Awak sholat sunat gua? Sholat sunat tuh. Apa kau kita hentikan atau kita lanjutkan atau kita ingin kalau jadi imam? Ya. Dah, Pak. Yang rajih ijma' para ulama itu kita langsung jadi imam di saat itu, keraskan bacaan. Kan awak kan salat 2 rakaat tuh. Siap 2 rakaat itu salam gitu kan. Siap 2 rakaat, yang kita tetap melaksanakan. Iya, kita sudah membawa dan menyelamatkan orang untuk dalam berjamaah. Inyo beranggapan awak kan solat saat talambik lah tuh. Berarti dia sudah beranggapan seperti itu. Dia ikut jamaah gitu kan. Nyambi awak sebagai imamnya gitu kan. Dia ikut di belakang. Jadi ada ulama menyatakan bahwa langsung kita kalau kita solat maghrib, berarti bacanya karehan. Kalau kita sholat subuh, karehan bacanya. Kalau zuhur kan tak ada gitu kan. Tapi namun kita tetap selesai 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat kan, kita salam. Nah gitu. Nanti statusnya itu nanti akan berubah, menyelamatkan orang itu. Contoh, kalau di masjid Nur Ikhlas Cepat Tangah, itu ustad yang tinggal masjid itu acok ibu-ibu tuh nyambi jadi imam tuh. Kalau siap hari Jumat tuh, awak hari Jumat kan, Allah bubar kan ibu-ibu tuh datang tuh. Apalagi kalau awal Ramadan petang ada salat 40 namanya tuh. Tuh banyak ibu-ibu tiba tuh. Jadi lah siap salat, siap zikir saja, siap doa, doa tu ibu-ibu lah menungguin doa tu. Jadi apa-apa lah keluar, ibu-ibu masuk. Siapnya salat sunnah, pokoknya minta tolong ke ustaz. Ke ustaz, bisa ustaz yang jadi khatib, tapi acok yang ustaz tinggal di masjid. Menjadi imam ibu tu. Itu boleh. Tak ada masalah. Ya, awak sudah salat. Ya. Boleh. Boleh mengimami orang untuk salat berjamaah. Apalagi kalau awak solat seorang, solat di rumah gitu kan. Jadi awak solat seorang di rumah. Tahu-tahu lewat desiko. Orang salat jamaah. Orang salat jamaah, awak ikut salat jamaah. Maka solat kita tadi itu berubah status menjadi salat sunnah, jamaah kau menjadi wajib. Begitu. Artinya tuh mencari yang terbaik. Itu kan yang terbaik tuh. Jadi kualitasnya. Tadi kan salah seorang. Jadi status hukumnya nanti itu ada ulama menyatakan boleh itu kita langsung bacaan kita itu mungkin kita sedang Allahu Akbar awak karyan Samiallahu liman hamidah Allahu Akbar. Itu dalam rangka menyelamatkan dan mencari yang terbaik untuk dalam ibadah. Ini nanti statusnya berubah tuh. Iya, Bang. Melaksanakan salat subuh kan ada doa qunut Ustaz. Ya, Allahumma hadina fi man hadait. Tapi nyo ndak baik itu Ustaz dulu saya. Ndak. Pada Ustaz ya. Nyo ndak ada tangan ya dok. Nyo kan salat berjamaah kawan Iya. makmum. Ya. Cuman ada yang tangannya lurus ke katanya. Keluar baca dulu sementara ada salah seorang lurus tangannya itu ada saja. Mbak
sebaiknya kalau kita mengikuti imam, apa yang dilakukan imam itu yang kita ikuti. Kau dapat awak jangan membangkang ke imam tu bahasanya tu. Itu. Membangkang ke imam tu kan, kalau imam tu kan untuk diikuti. Nah, itu ada di sini tu. Imam tu untuk diikuti. Apabila imam rukuk, kamu rukuk. Imam i'tidal, kamu i'tidal. Imam sujud, kamu sujud. Gitu. Jangan mendahului imam. Bahkan dihukum oleh Rasul itu, siapa yang mendahului imam itu kapalo dia nanti bentuk lianya jerapah gitu kan. Nama tu ada jerapah itu tu. Keledai ya. Keledai gitu kan. Panjang itu. Jadi tidak boleh. Memang sebaiknya kalau imam itu ngangkat tangan, kita ngangkat tangan. Kalau imam itu tidak angkat tangan, kita tidak gitu. Kalau imam itu tidak kunut, kita tidak kunut. Kalau imam kunut itu ya kita ikut gitu. Itu namanya ibadah itu mengikat. Awak kan sholat salah jamaah. Kecuali kalau seorang-seorang. Karena kita mengikuti imam. Ya Pak ya. Itu kan perlu awak mendengar kajian dan berilmu dalam ibadah tu. Dan awak ibadah tu tidak boleh menurut tangka awak seorang tu kan. Tangka awak seorang tu kan tangka seorang nama tu. Imam angkat tangan awak tidak, itu kan tangka seorang nama tu. Tidak bisa dipertahankan nego di situ. Karena imam angkat tangan, kecuali kalau imam tidak angkat tangan. Imam kan untuk diikuti. Baik, mungkin demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat kita dalam melaksanakan ibadah amal soleh. Semoga semua amal ibadah kita dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.